Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan jalan yang terbaik, ya. Dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan ini kita dalam proses PJJ kita laksanakan di hari Selasa di jam terakhir ya. Oke, baik ya. Nah, pertemuan ini kita bahas tentang NAT. Apa kepanjangan NAT? NAT kepanjangannya adalah Network Address Translation. Ya. Nah, apa itu NAT? NAT adalah suatu sistem ya, suatu sistem yang digunakan beberapa host. Ya. Apa itu host? Ya, klien. Untuk dapat terhubung dengan internet maupun jaringan lain. Ya, maupun jaringan lain dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, proses pada NAT yang harus pakai pada jaringan internal yang berada pada ring ya, yang berada pada ring. Jadi kita harus ingat kelas atau tipe ya, kelas atau tipe pada pengaturan IP. Jadi ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, kelas A itu berapa, kelas B itu berapa, kemudian kelas C itu berapa. Ya, yang biasa kita gunakan adalah kelas C. 192.168 titik sekian sekian ya. Oke. Nah, apa itu NAT ya atau jenis-jenis NAT ya? Sebelum kita bahas proses kelebihan NAT dan kekurangan NAT, terlebih dahulu kita lihat dulu jenis NAT itu apa saja. Baik ya. Jenis NAT itu ada statik, kemudian dinamik, kemudian maskurid. Ya, maskurid. Jadi seperti biasa pengaturan itu ada di router board kita ya. Jadi proses pembelajaran itu nanti kita akan tetap bahas menggunakan untuk praktek ya. Nah, nanti apa itu statis, dinamik, kemudian maskurid, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada PTMT. Nah, kemudian NAT, macam-macam NAT. Ada full call, ya, kemudian restored, for restored, ya. Jadi ada 3, ada macam-macam NAT itu. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan NAT ya? Yang pertama itu kita menghemat IP legal, ya, menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Kemudian mengurangi terjadinya duplikasi IP, ya. Kemudian menghindari proses pengalamatan pada saat jaringan berubah, ya. Jadi proses pengalamatan itu tidak berubah. Jadi untuk menghindari kita menggunakan NAT. Kemudian meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi internet. Jadi internet agar stabil, ya. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan NAT? Oke, bisa lihat di sini kelebihan NAT. NAT dapat mengurangi IP address konflik atau duplikasi pada jaringan seperti tadi, ya. Jadi kenapa kita menggunakan NAT ya? Jadi inilah dia kelebihannya.
mengurangi IP address konflik atau duplikasi pada jaringan. Kemudian dapat mencegah adanya pengalamatan ulang. Ya, dapat mencegah pengalamatan ulang. Kemudian dapat menghemat IP legal. Kemudian NAT dapat meningkatkan tingkat fleksibilitas. Nah, fungsi NAT sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah DNAT, ya, DNAT, kemudian SNAT. DNAT itu destination, ya, destination network address translation. Kemudian yang kedua ada SNAT, source network address translation. Ya, oke. Kemudian apa kekurangan NAT? Kita lihat ya. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Kemudian NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi tidak berjalan. Kemudian NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak paket. Nah, tetapi ketika kita menggunakan NAT, kita jangan berpikir kekurangannya, ya, tetapi kita lihat kelebihan. Oke, kita lihat kelebihannya. Yang paling banyak lebihnya itu yang mana, maka kita gunakan, ya. Nah, ada mekanisme NAT, ya, mekanisme NAT. Mekanisme NAT itu terdiri dari header dan data. Nah, apa itu header? Ya, header itu memiliki sejumlah field, di dalamnya. Jadi salah satu field yang penting di sini adalah MAC. Ya, MAC. Apa itu MAC? MAC itu media access control. Ya, media access control. Jadi artinya itu address, alamat, ya, atau asal dan tujuan. Ya. Kemudian IP address asal dan tujuan dan nomor port asal dan tujuan. Contoh, saat mesin A menghubungi mesin B, ya, saat mesin A menghubungi mesin B, header paket berisi IP A sebagai IP address asal IP B, ya, sebagai IP address tujuan. Oke, itu contoh. Kemudian header ini juga berisi nomor port asal. Jadi biasanya dipilih mesin pengirim dari sekumpulan nomor port. Ya. Nomor port, ya, port. Nomor port tujuan spesifik, ya. Misalnya port 80. Port 80 itu digunakan untuk web. Ya, untuk web. Jadi kemudian, ya, kemudian yang B tadi menerima paket pada port 80 dan memilih nomor port balasan untuk digunakan sebagai nomor port asal, menggantikan port 80 tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi itu mekanisme NAT. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pada proses RTA. Oke. Nah, ini kekurangan tadi. Kemudian ya, dari proses kelebihan dan kekurangan NAT. Nah, ini coba kamu ini ada tugas mandiri. Baik, ya. Di sini ada tugas mandiri buat kamu. Yang pertama tugasnya adalah kamu lakukan analisis. Ya, kamu lakukan analisis pengertian tentang NAT. Kemudian yang kedua, kamu jelaskan cara kerja NAT, ya, pada topologi yang ada, ya, pada topologi yang ada. Oke, mungkin itu saja. Ini kamu selesaikan di hari Rabu. Ya, ini kamu selesaikan di hari Rabu pada pertemuan di sekolah.
Baik ya, itu saja. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.